Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kehidupan kita hari ini atau sepekan ini, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Maka kami hendak membekali kehidupan ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah sehingga perenungan firman ini memperlengkapi kami, menuntun langkah hidup kami, dan membuat kami semakin tahu bagaimana menghidupi firman dalam keseharian kami. Terpujilah namamu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan tema lupa bagaimana rupanya. Diambil dari bacaan Yakobus pasal yang pertama ayat 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, suatu hari seorang kawan pernah bercerita kalau ia pernah dimaki-maki oleh seseorang hanya karena motornya menutupi jalan mobil yang akan diparkir di tempat itu. Kawan ini sempat membela diri, namun orang tersebut justru semakin menjadi-jadi. Akhirnya, si kawan memilih untuk pergi dan tidak meladeni. Ketika lewat belakang mobil orang itu, kawan ini menemukan pemandangan menarik karena ternyata ada stiker besar yang menunjukkan identitas diri orang tersebut sebagai orang Kristen dan komunitas di mana ia bergereja. Dan melihat pemandangan itu, si kawan berbicara dalam hati, orang ini mungkin sering tertidur pas sedang khotbah. Cerita tadi hendak menggambarkan nasihat yang menjadi perhatian, tapi juga keprihatinan Yakobus dalam bacaan kita. Yakobus mengingatkan bahwa jemaat tidak boleh hanya menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman. Refleksi Yakobus menarik, karena firman Tuhan digambarkan seumpama cermin diri. Sehingga ketika seseorang mendengarkan firman, ia sedang melihat dirinya di cermin. Sama seperti halnya ketika Bapak Ibu dan Saudara bercermin, pasti tujuannya untuk melihat apakah dandanan kita sudah rapi dan enak dilihat, apakah ada yang salah dengan wajah kita, apakah ada yang perlu ditata atau dirapikan kembali. Demikian juga saat kita mendengarkan firman, kita sedang melihat keseluruhan hidup kita, khususnya merefleksikan apakah laku hidup yang kita jalani sudah selaras dengan firman Tuhan, atau sebaliknya kita justru telah menyimpang dari firman Tuhan. Itulah mengapa Yakobus menegaskan orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya, ia memang bercermin, dan sesudah ia pergi, ia langsung lupa bagaimana rupanya. Artinya, ia bukan hanya melakukan tindakan sia-sia, tapi ia tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak tahu harus menjalani hidup seperti apa, karena firman Tuhan itu lalu begitu saja dari hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan menolong kita untuk bercermin diri, melihat laku hidup yang dinampakkan, perbuatan yang sudah dilakukan, tutur kata yang sudah diucapkan, sikap yang sudah ditunjukkan, kemana hati dan pikiran diarahkan. Semuanya itu harus dapat membuktikan bahwa kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, apalagi penikmat, melainkan kita adalah pelaku firman Tuhan yang hari demi hari terus diubahkan, diteguhkan, dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa setiap kami adalah pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kuatkan
teguhkan, dan kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh menampakkan kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Pagi ini kami secara khusus hendak berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru GKI Kediri maupun juga panitia Hari Raya Gerejawi Pos Jemaat Tanjung. Tuhan berkatilah setiap persiapan yang dilakukan sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu, dan Tuhan menambahkan sukacita, menambahkan damai sejahtera, kesatuan hati, dan juga kesehatan, sehingga panitia yang dipercaya untuk melakukan tugas ini, mereka pun dapat mengerjakan segala sesuatunya dalam semangat dengan sukacita, dan Tuhan yang akan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati ya Tuhan setiap rangkaian acara yang telah disusun, sehingga semuanya boleh membuat jemaat mengalami pertumbuhan iman dan berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah demi ibadah. Kami siap untuk memulai hari ini. Kami mohon penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan atas kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjadi para pelaku firman, dan tetaplah semangat untuk menjalani kehidupan, sebab kita sudah beroleh banyak berkat pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.